Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afifah Haria 0306172091 PGMI 1 semester 6. Mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif, dosen pengampu Zuhairi SPDI MPD. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU 2019-2020. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Haria dengan NIM 0306172091. Saya dari PGMI 1 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya pada mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Oke, jadi judul skripsi saya yaitu Pengaruh Peran Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah, Cinta Karya, Medan Polonia, tahun pelajaran 2019-2020. Di PPT saya ini terdapat main menu, di mana ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 deskripsi dan analisis data. Di sini saya hanya membahas 3 bab saja, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 deskripsi dan analisis data. Oke, di bab 1 pendahuluan ini ada 6 pembahasan, tetapi di PPT slide pertama saya ada 3 pembahasan. Yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah. Langsung saja latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu sangat penting, karena pendidikan itu merupakan suatu proses pentransferan ilmu pengetahuan dan nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam keluarga, pendidik yang paling utama, yang awalnya itu adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu. Orang tua ini merupakan fondasi awal dalam mewujudkan segala aspek kehidupan anak-anaknya. Jadi keberhasilan belajar itu sangat ditentukan oleh orang tua. Seperti halnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita ketahui bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia itu terdapat pada semua jenjang pendidikan. Seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kemudian juga ada di perguruan tinggi. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada di 4 jenjang pendidikan ini. Maka dari itu, pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat penting. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu terdapat kemampuan, keterampilan yang harus dimiliki siswa, yang harus dimiliki anak-anak. Yang pertama itu ada keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan mendengarkan, kemudian keterampilan berbicara. Nah, 4 keterampilan ini harus dimiliki anak. Maka dari itu, orang tua itu sangat berpengaruh, sangat berperan penting untuk hasil belajar anak-anaknya. Nah, karena peran orang itu sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil belajar anak-anaknya, maka orang tua itu harus membimbing, harus mendidik, harus mengasuh, harus memfasilitasi anak, dan harus selalu memotivasi anak-anaknya agar hasil belajar anak-anaknya itu sesuai dengan yang diharapkan, yang diinginkan oleh orang tua dan anaknya. Di pembahasan yang kedua itu identifikasi masalah. Di identifikasi masalah terdapat 2 identifikasi, yaitu yang pertama, kurangnya pengaruh peran orang tua dalam belajar bahasa Indonesia pada kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah, Cinta Karya, Medan Polonia, tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, terdapat hasil belajar bahasa Indonesia yang berbeda antara siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah, Cinta Karya, Medan Polonia, tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian bahasan yang ketiga adalah pembatasan masalah. Terdapat 2 pembatasan masalah. Yang pertama, materi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu adalah pengaruh peran orang tua terhadap hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah, Cinta Karya, Medan Polonia, tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, yaitu penelitian ini dilaksanakan pada kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah, Cinta Karya, Medan Polonia, tahun pelajaran 2019-2020.
Oke, di slide PPT saya yang kedua ini terdapat 3 pembahasan dari bab 1 pendahuluan, yaitu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oke, langsung saja ke rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah peran orang tua siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, bagaimanakah hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia tahun pelajaran 2019-2020. Yang ketiga, apakah ada pengaruh peran orang tua terhadap hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia tahun pelajaran 2019-2020. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui peran orang tua siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua itu ada untuk mengetahui hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia tahun pelajaran 2019-2020. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh peran orang tua terhadap hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia tahun pelajaran 2019-2020. Oke, pembahasan selanjutnya adalah manfaat penelitian. Terdapat 4 manfaat penelitian. Yang pertama, agar siswa termotivasi, giat, dan lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Indonesia, sehingga hasil belajar bahasa Indonesia siswa itu meningkat sesuai dengan yang diharapkan dan yang diinginkan siswa. Kemudian yang kedua, agar guru dapat membuka wawasan yang lebih luas, yang lebih tinggi dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa dengan memperhatikan pembelajaran bahasa Indonesia agar lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, agar menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi orang tua yang merupakan pendidik utama di lingkungan keluarga untuk meningkatkan hasil belajar anak-anaknya, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, agar menjadi masukan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dan sebagai acuan atau pedoman bagi peneliti selanjutnya. Oke, selanjutnya pada bab 3, metode penelitian, di mana pada slide pertama ini terdapat 3 pembahasan, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian. Langsung saja ke jenis dan pendekatan penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan itu adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif, di mana metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada sampel atau populasi tertentu. Kemudian pengumpulan datanya ini menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya, tepatnya di Jalan Cinta Karya, Gang Langgar, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei, yaitu pada tanggal 16 April 2020 sampai 13 Mei 2020, pukul 7.30 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan individu yang hendak diselidiki, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Jadi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian populasi karena objek yang akan diteliti itu adalah seluruh siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia yang berjumlah 70 anak. Oke, selanjutnya pada slide kedua dari metode penelitian terdapat 2 pembahasan. Yang pertama, variabel penelitian dan indikator. Yang kedua, teknik dan pengumpulan data. Langsung saja ke variabel penelitian dan indikator. Jenis variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel peran orang tua sebagai variabel dependen yang dilambangkan dengan huruf X dan hasil belajar siswa sebagai variabel dependen yang dilambangkan dengan huruf Y. Yang pertama, variabel bebas atau independen.
Adapun yang menjadi variabel bebas atau pengaruh dalam penelitian ini adalah peran orang tua dengan indikator sebagai berikut. Membimbing anak dalam belajar bahasa Indonesia, mencukupi kebutuhan anak, memotivasi anak dalam belajar bahasa Indonesia, memberi contoh kepada anak dalam belajar bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat atau dependen. Adapun yang menjadi variabel terikat atau terpengaruh dalam penelitian ini adalah hasil belajar bahasa Indonesia dengan indikator nilai. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu teknik dan pengumpulan data, di mana terdapat 4 teknik dan pengumpulan data, yaitu yang pertama model angket atau kuesioner atau skala Likert, di mana metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran orang tua. Kemudian yang kedua itu adalah metode wawancara, di mana metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan sejarah lembaga sekolah. Dalam hal ini respondennya yaitu kepala sekolah, guru, dan berbagai pihak yang terikat. Yang ketiga adalah metode observasi, di mana metode ini digunakan untuk memperoleh data penelitian berupa data umum tentang situasi madrasah ibtidaiyah swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia, dan data khusus tentang hasil angket dan nilai belajar bahasa Indonesia. Yang keempat adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan foto peserta didik, guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan keadaan madrasah ibtidaiyah swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia. Oke, slide selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana terdapat yang pertama analisis pendahuluan. Di analisis pendahuluan ini ada 4 poin. Yang pertama, mencari min peran orang tua dengan rumus MX sama dengan sigma Fx per N. Yang kedua, membuat interval untuk menentukan kategori nilai angket tentang peran orang tua dengan rumus BK sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. R sama dengan H dikurang L. I sama dengan R per BK. Yang ketiga adalah mencari min nilai hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia dengan rumus MX sama dengan sigma Fx per N. Yang keempat, membuat interval untuk menentukan kategori nilai hasil belajar bahasa Indonesia kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia dengan rumus BK sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, kemudian R sama dengan H dikurang L, I sama dengan R per BK. Oke, dari rumus-rumus tersebut terdapat keterangan. Yang pertama, I panjang kelas interval, BK banyak kelas, R rentang, K banyak kelas interval, H nilai tertinggi, L nilai terendah, N responden. Kemudian dari teknik analisis data yang kedua adalah analisis uji hipotesis, di mana terdapat 7 poin. Yang pertama, menentukan data variabel X dan variabel Y. Yang kedua, menghitung koefisien pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga, mengambil data dari tabel kerja koefisien pengaruh peran orang tua yang dilambangkan dengan huruf X dengan kemandirian belajar siswa dengan huruf Y. Yang keempat, mencari korelasi antara kriterium X dengan prediktor Y melalui teknik korelasi momen tangkar dari person dengan rumus umum sebagai berikut. RXY sama dengan sigma XY per buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung. Kemudian sigma XY sama dengan sigma XY dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung per N. Kemudian sigma X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N. Kemudian sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat per N. Keterangannya yaitu RXY adalah angka indeks korelasi produk momen. Kemudian N jumlah responden. Sigma XY jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y. Sigma X sama dengan jumlah skor X. Sigma Y yaitu jumlah skor Y. Sigma X kuadrat yaitu jumlah kuadrat masing-masing skor variabel X. Sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat masing-masing skor variabel Y. Kemudian yang kelima adalah menguji apakah korelasi itu signifikan atau tidak. Mengkonsultasikan pada tabel R teoretik.
Kemudian yang keenam, mencari persamaan garis regresi dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX, di mana B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat, dan A sama dengan Y dikurang BX. Keterangannya adalah Y skor yang diprediksi pada variabel Y, A harga konstan, B koefisien regresi, X mean dari variabel X, Y mean dari variabel Y. Oke, yang ketujuh, setelah itu penulis membuat analisis variansi garis regresi dengan rumus DBT sama dengan N kurang 1, DBREX sama dengan 1, DBRES sama dengan N kurang 2, RKREX sama dengan JKREX per DBREX, RKRES sama dengan JKRES per DBRES, FREX sama dengan RKREX per RKRES, JKREX sama dengan buka kurung sigma XY tutup kurung kuadrat per buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. JKT sama dengan sigma Y kuadrat. JKRES sama dengan JKT dikurang JKREX. Selanjutnya, teknik analisis data yang ketiga adalah analisis lanjutan. Analisis ini berguna untuk menganalisis lanjutan sebagai interpretasi lanjutan yang didasarkan atas hasil uji hipotesis, yaitu untuk mengecek taraf signifikan dengan mengkorelasikan pada tabel F dengan kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, jika FREC lebih besar dari FT 1% dan FT 5%, maka signifikan, berarti hipotesis diterima. Yang kedua, jika FREC lebih kecil dari FT 1% dan FT 5%, maka non-signifikan, berarti hipotesis tidak diterima atau ditolak. Baik, selanjutnya bab 4, deskripsi dan analisis data. Di bab 4 ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, deskripsi data, yang kedua, analisis data, yang ketiga, pembahasan hasil penelitian, dan yang keempat, keterbatasan penelitian. Oke, langsung saja ke deskripsi data. Yang pertama, letak geografis Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cintakarya Medan Polonia. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah terletak di Jalan Cintakarya, Gang Langgar, nomor 1, Kelurahan Sarirejo, Medan Polonia, Sumatera Utara. Letak geografisnya berada di pinggiran kota Medan. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah ini merupakan badan wakaf yang berada di lingkungan Masjid Kiblatin dan terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk. Oke, selanjutnya sejarah berdiri dan berkembangnya. Awal berdiri Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah pada tahun 1991. Sekolah ini berbentuk sekolah dasar dan sorenya MDA, bukan Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Sekolah dasar ini belum resmi dan belum mengurus surat izin operasional. Kemudian karena pada saat mengurus surat izin ke Dinas Pendidikan sulit, maka sekolah dasar ini berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Dikarenakan mengurus surat izin operasional ke Departemen Pendidikan Agama tidak sesulit ke Dinas Pendidikan. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah berdiri dan baru disahkan pada tahun 1994 di bawah naungan Kementerian Departemen Pendidikan Agama. Kemudian, akreditasi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah adalah B. Pertama sekali, kepala sekolah yang menjabat di Sekolah Dasar Al-Hidayah yaitu Bapak Haji Muhammad Roni Lubis pada tahun 1991 sampai tahun 1994. Kemudian, Sekolah Dasar Al-Hidayah ini berganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah dengan kepala sekolah yaitu Bapak Mahyudi Nasution pada tahun 1994 sampai tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2008 sampai tahun 2010 yang menjadi kepala madrasah yaitu Ibu Nisma Sinaga SPDI yang menjadi kepala MI dan MDA dikarenakan belum ada pengganti dari jabatan sebelumnya. Pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, kepala madrasah yang menjabat yaitu Ibu Syarifah Aini Pulungan MSI. Baik, selanjutnya pada deskripsi data terdapat struktur organisasi. Adapun lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah yaitu ketua yayasan, kepala madrasah, bendahara, tata usaha, dewan guru, guru wali kelas 1 sampai kelas 6, dan guru bidang studi. Kemudian terdapat di deskripsi data yaitu keadaan guru dan pegawai tahun pelajaran 2019-2020. Tenaga pengajar atau guru yang terlibat pada pendidikan dan proses belajar mengajar di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Al-Hidayah tahun pelajaran 2019-2020 berserta karyawannya berjumlah 24 orang. Semua guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah ini masih guru honor dan guru yang sudah sertifikasi berjumlah 16 orang. Adapun karyawan yang ikut membantu jalannya pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah yaitu hanya ada 3 orang tenaga administratif, 1 orang karyawan sebagai tata usaha untuk mengatur keluar masuknya keuangan dan mengatur semua administrasi yang berkaitan dengan madrasah. Kemudian 2 orang lagi itu sebagai penjaga yang bertugas untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian untuk menjaga dan merawat sekolah serta merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian di deskripsi data terdapat keadaan siswa tahun pelajaran 2019-2020. Mayoritas siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah adalah masyarakat sekitaran madrasah tersebut. Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah setiap tahunnya selalu bertambah seperti yang telah dipaparkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta, yaitu Ibu Syarifah Aini Pulungan MSI. Rombongan belajar pada 3 tahun terakhir ini ada 17 rombongan belajar, di mana masing-masing kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 berjumlah 3 rombongan belajar, yaitu A, B, dan C. Dan hanya kelas 6 yang berjumlah 2 rombongan belajar, yaitu A dan B. Adapun jumlah peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 terdapat 590 siswa. Kemudian pada tahun ajaran 2018-2019 terdapat 604 siswa. Kemudian pada tahun ajaran 2019-2020 terdapat 607 siswa. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu keadaan gedung dan fasilitas. Adapun keadaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah pada saat ini sudah baik karena dengan adanya bantuan dan infak siswa, akhirnya gedung dapat direhab dan ada penambahan gedung serta fasilitas, sehingga bisa membawa kenyamanan dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan setiap harinya. Adapun fasilitas yang lain berupa perpustakaan dengan koleksi buku-buku, ruangan UKS, 10 toilet diantaranya 4 untuk guru, 3 untuk siswa, 3 untuk siswi. Kemudian sebuah ruang kantor, sebuah kantor kepala, sebuah kantor TU, sebuah gedung. Kemudian terdapat juga alat-alat tulis dan inventaris yang ada, seperti sebuah peralatan sound system, 1 buah mesin ketik, 2 komputer, 3 laptop, 1 TV, 2 buah AC, kipas angin sebanyak 18, alat-alat olahraga, dan keterampilan lainnya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama, analisis pendahuluan, di mana untuk memperoleh data tentang pengaruh peran orang tua terhadap hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia dapat diperoleh dari hasil angket yang telah diberikan kepada para siswa sebagai responden yang berjumlah 70 siswa. Angket disebar kepada para siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia tahun pelajaran 2019-2020. Dalam analisis ini, saya mengumpulkan data menggunakan tabel distribusi frekuensi sederhana dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Jawaban positif, untuk jawaban A mendapat nilai 5, untuk jawaban B mendapat nilai 4, untuk jawaban C mendapat nilai 3, untuk jawaban D mendapat nilai 2, dan untuk jawaban E mendapat nilai 1. Kemudian untuk jawaban negatif, yaitu untuk jawaban A mendapat nilai 1, untuk jawaban B mendapat nilai 2, untuk jawaban C mendapat nilai 3, untuk jawaban D mendapat nilai 4, dan untuk jawaban E mendapat nilai 5. Pada analisis pendahuluan terbagi menjadi 2. Yang pertama, data hasil angket tentang peran orang tua yang dilambangkan dengan huruf X. Yang kedua, data nilai hasil belajar bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf Y. Yang pertama, data hasil angket tentang peran orang tua dengan huruf X. Setelah dilakukan perhitungan data, kemudian dapat dianalisis sebagai berikut. 1. Mencari mean atau rata-rata nilai peran orang tua dilambangkan X dengan rumus MX sama dengan sigma Fx per N. MX sama dengan 5.796 per 70 sama dengan 82,8.
2. Mencari jumlah interval atau banyaknya kelas dengan rumus BK sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 70 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,84 sama dengan 1 ditambah 6,072 sama dengan 7,072 dibulatkan jadi 7. 3. Mencari range. R sama dengan H dikurang L ditambah 1. R sama dengan 120 dikurang 24 ditambah 1 sama dengan 97. 4. Menentukan interval. I sama dengan R per BK. I sama dengan 97 per 7 sama dengan 13,85 sama dengan dibulatkan 14. Jadi dari perhitungan tersebut diperoleh interval kelasnya 6 dan jumlah kelasnya 7. Untuk memberikan penafsiran terhadap nilai rata-rata min variabel X yaitu peran orang tua, maka digunakan pedoman kategori kualitas peran orang tua sebagaimana berikut. Ini merupakan tabel kategori kualitas peran orang tua di mana 107 sampai 120 itu kategori istimewa, 93 sampai 106 itu baik sekali, 79 sampai 92 itu baik, 65 sampai 78 itu cukup baik, 51 sampai 64 itu kurang baik, 37 sampai 50 itu sangat kurang, dan 24 sampai 36 itu buruk. Berdasarkan hasil perhitungan min variabel X atau peran orang tua adalah 82,8. Hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia termasuk dalam kategori baik, yaitu pada interval 79 sampai 92. Yang kedua, data nilai hasil belajar bahasa Indonesia. Setelah dilakukan perhitungan data, kemudian dapat dianalisis sebagai berikut. 1. Mencari rata-rata atau min nilai hasil belajar bahasa Indonesia Y dengan rumus MX sama dengan sigma Fx per N. MX sama dengan 5815 per 70 sama dengan 83,07. 2. Mencari jumlah interval banyaknya kelas dengan rumus BK sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 70 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,84 sama dengan 1 ditambah 6,072 sama dengan 7,072 sama dengan dibulatkan 7. 3. Mencari range. R sama dengan H dikurang L ditambah 1. R sama dengan 95 dikurang 50 ditambah 1 sama dengan 46. 4. Menentukan interval. I sama dengan R per BK. I sama dengan 46 per 7 sama dengan 6,6 sama dengan dibulatkan 7. Jadi dari perhitungan tersebut diperoleh interval kelasnya 4 dan jumlahnya kelas 7. Dengan demikian dapat diperoleh kualifikasi dan interval nilai hasil belajar bahasa Indonesia seperti pada tabel berikut ini. Ini merupakan tabel kategori kualitas hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah. 89 sampai 95 itu istimewa, 82 sampai 88 itu baik sekali, 75 sampai 81 itu baik, 68 sampai 74 itu cukup baik, 61 sampai 67 itu kurang baik, 54 sampai 60 itu sangat kurang, 50 sampai 53 itu buruk. Berdasarkan hasil perhitungan min variabel Y atau hasil belajar bahasa Indonesia adalah 83,07. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah termasuk dalam kategori baik sekali, yaitu pada interval 82 sampai 88. Kemudian yang kedua adalah analisis uji hipotesis. Hipotesis yang saya ajukan adalah ada pengaruh yang signifikan peran orang tua terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia. Pengaruh peran orang tua terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa sebesar 23,6% dan 76,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti oleh penulis. Nah, setelah diuji hipotesis, kemudian yang ketiga itu adalah analisis lanjut. Dalam analisis lanjut ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis HA yang berbunyi ada pengaruh peran orang tua terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia diterima. Sedangkan hipotesa nihil atau HO yang berbunyi tidak ada pengaruh orang tua terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cinta Karya Medan Polonia ditolak. Hal ini berarti bahwa peran orang tua dapat menentukan hasil belajar anak. Kemudian pembahasan di bab 4
ada pembahasan hasil penelitian, di mana dalam rangka peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cintakarya Medan Polonia, peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Menurut Muhammad Zain, peran serta bapak dan ibu sebagai pembimbing sangat berpengaruh karena bentuk bimbingan yang diberikan orang tua kepada anaknya dalam hal ini seperti supaya menyuruh anaknya untuk belajar, mengikuti les privat, membantu dalam memecahkan masalah, kesulitan-kesulitannya belajar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan belajar bahasa Indonesia. Dengan melakukan bimbingan kepada anak, orang tua sudah bertindak sebagai pendidik terhadap anak-anaknya dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap anaknya. Kemudian Maslow berpendapat yang dikutip oleh Slameto bahwa anak akan belajar dengan baik apabila kebutuhan-kebutuhan belajarnya itu terpenuhi dan dicukupi, baik kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternalnya. Ngalim Purwato mengatakan salah satu bentuk perhatian orang tua dalam belajar adalah memberikan motivasi kepada anaknya ataupun dorongan untuk mengunggah atau menggerakkan anak agar timbul keinginan untuk melakukan sesuatu sehingga ia belajar dan memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan tujuannya. Seperti memberikan hadiah ketika anak mendapatkan hasil belajar yang baik, yang sesuai keinginan orang tua dan anaknya. Dari hasil penelitian peran orang tua siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cintakarya Medan Polonia tahun pelajaran 2019-2020 termasuk dalam kategori baik. Karena dengan adanya bimbingan dalam belajar bahasa Indonesia, kebutuhan belajar yang terpenuhi seperti halnya buku pelajaran, mendorong anak untuk masuk ke les tambahan atau privat, kemudian orang tua membiasakan anak untuk mengulang pelajarannya, maka akan timbul pada diri anak motivasi untuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut. Sehingga anak akan mudah dalam memahami mata pelajaran bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi, kebutuhan anak untuk belajar dengan baik dapat terpenuhi, baik itu kebutuhan internalnya maupun eksternalnya. Dengan adanya peran orang tua yang baik, maka anak dapat memperoleh hasil belajar yang baik pula. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cintakarya Medan Polonia tahun pelajaran 2019-2020 termasuk dalam kategori baik sekali. Baik, pembahasan terakhir di bab keempat yaitu keterbatasan penelitian, di mana terdapat 3 keterbatasan, yaitu waktu, kemampuan, dan biaya. Keterbatasan waktu, di mana waktu yang digunakan sangat terbatas, maka hanya dilakukan penelitian sesuai keperluan yang berhubungan saja. Walaupun waktu yang digunakan cukup singkat, akan tetapi bisa memenuhi syarat-syarat dalam penelitian ilmiah. Yang kedua adalah keterbatasan kemampuan. Di sini peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan kemampuan, khususnya dalam pengetahuan untuk membuat karya ilmiah, tetapi telah diusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian sesuai dengan kemampuan keilmuan, serta bimbingan dari dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Keterbatasan yang ketiga adalah keterbatasan biaya, di mana telah disadari bahwa dengan minimnya biaya yang menjadi faktor penghambat dalam proses penelitian ini, banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Akan tetapi, dari semua keterbatasan yang dimiliki, memberikan pengalamannya tersendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.